Seorang pemuda biasa tiba-tiba memegang kunci hidup mati seorang CEO cantik yang sedang kritis. Saat semua dokter menyerah, keputusan di tangannya bukan hanya menyangkut nyawa, tapi juga ujian iman. Apa yang dia pilih, dan bagaimana takdir memutarbalikkan segalanya. Dukung cerita ini dengan doa dan like agar semakin banyak yang mengingat kebesaran Allah dan menemukan hikmah di balik ujian hidup. Hujan sore turun deras di atas gedung kaca rumah sakit elit itu. Lampu-lampu lorong menyilaukan mata, aroma antiseptik menusuk hidung, dan denting alat medis bercampur dengan suara langkah orang yang tergesa. Fadli, pemuda berusia 28 tahun dengan seragam sederhana berwarna biru tua, berdiri di balik meja resepsionis lantai 6. Matanya menyapu layar komputer, tapi pikirannya entah kemana. Ia bukan sekadar pegawai administrasi. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan rasa gelisah dan kepekaan yang sulit dijelaskan. Di ruangan rapat VIP di lantai yang sama, Aisyah, seorang CEO muda yang terkenal karena ketegasan dan kecantikannya, sedang memimpin diskusi strategis. Gaunnya elegan, suara bicaranya tegas, dan sorot matanya memantulkan keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan segalanya. Tapi tak ada seorang pun tahu, di balik senyum tipisnya, tubuhnya sudah lama berjuang melawan sakit misterius yang tak pernah ia ungkapkan ke publik. Semua orang mengira Aisyah adalah simbol kekuatan, padahal ia sedang menahan badai dalam dirinya. Fadli melihat rombongan staf berlari tergesa-gesa melewati lorong. Suara teriakan panik menyusul. "Panggil dokter! Cepat!" Hanya sekejap ia menoleh. Namun tatapan matanya bertemu dengan tubuh Aisyah yang tergolek lemah di atas tandu. Wajahnya pucat seolah tak ada darah yang mengalir. Dentuman berangkar di lantai menggetarkan dada Fadli. Ada sesuatu di balik pandangan mata Aisyah yang setengah terbuka itu. Tatapan minta tolong yang seolah langsung menusuk jantungnya. Tanpa ia sadari, Fadli melangkah mendekat. "Ini pasien VIP. Kita butuh ruang ICU segera," seru seorang dokter. Namun Fadli menangkap sesuatu yang aneh. Alat pemantau di tangan Aisyah menunjukkan denyut jantung yang tidak sesuai dengan gejala yang terlihat. Ia bukan dokter, tapi pengalamannya membantu bagian administrasi darurat membuatnya peka terhadap anomali data medis. Ada tanda bahaya yang tak ia pahami sepenuhnya. Waktu seolah melambat. Fadli menatap ke arah ruang ICU yang sedang dipersiapkan. Suara hujan, langkah kaki, dan seruan medis bercampur jadi satu. Dadanya berdegup kencang. Dalam sekejap ia teringat doa yang selalu dibacanya sebelum berangkat kerja. Doa agar setiap langkahnya diberkahi Allah dan diberi petunjuk saat menghadapi keputusan penting. "Ya Allah," gumamnya pelan dalam hati. "Jika ini ujian, beri aku kekuatan." Kata-kata itu hanya desahan lirih, tapi seakan memenuhi dadanya dengan energi yang tak ia mengerti. Seorang perawat menahan Fadli. "Mas, tolong minggir dulu. Ini darurat." Fadli mundur setapak, tapi pandangan matanya tetap menempel pada sosok Aisyah. Di wajah pucat itu ada kilatan samar kesadaran. Sesuatu yang menggetarkan, seolah Aisyah mencoba berkata lewat sorot matanya, "Jangan biarkan aku tenggelam." Fadli merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tak mengenal dekat wanita ini, tapi tiba-tiba ada rasa keterikatan aneh, seolah benang takdir sedang menariknya ke pusat pusaran. Lorong itu semakin penuh. Direktur rumah sakit muncul. Wajahnya tegang. "Ini pasien istimewa. Semua prosedur harus sesuai protokol," katanya tajam. Namun entah kenapa, kata-kata itu malah terdengar seperti ancaman, bukan instruksi. Fadli menangkap ketegangan yang tak biasa di antara para staf medis. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia bisa merasakannya. Fadli kembali ke mejanya dengan langkah berat. Tapi matanya terus melirik layar monitor CCTV internal rumah sakit. Ia melihat Aisyah dibawa ke ruang ICU. Dokter-dokter terbaik mengelilinginya. Namun di layar itu pula ia melihat gerakan cepat seorang pria berpakaian jas hitam menyerahkan sesuatu pada salah satu dokter, lalu pergi tanpa terlihat orang lain. Fadli memicingkan mata. Ada rasa curiga, tapi juga ketakutan. Ia tahu, rumah sakit ini sering jadi tempat politik bisnis tingkat tinggi, dan Aisyah adalah pusatnya. Sore itu berubah jadi malam. Hujan belum reda.
Fadli tak bisa meninggalkan posnya meski jam kerja sudah lewat. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa wanita itu di balik sosok CEO berpengaruh? Kenapa ia merasa begitu tergerak melihatnya? Dan kenapa ada aura ancaman di balik penanganan medisnya? Setiap kali pertanyaan itu muncul, ia kembali memandang keluar jendela, ke arah langit malam yang diselimuti hujan. Ada doa lirih lagi keluar dari bibirnya. Allah, tunjukkan yang benar sebagai benar dan beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, suara langkah cepat kembali terdengar. Seorang dokter senior lewat dengan wajah kelabu. Kondisinya kritis, katanya pada perawat. Kita lakukan segalanya, tapi kita butuh persetujuan keluarga untuk tindakan berikutnya. Kata-kata itu seperti kilatan petir di telinga Fadli. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar berita medis, melainkan alarm, batas antara hidup dan mati. Fadli menghela napas panjang. Dada kirinya terasa sesak. Meski ia tak berhak ikut campur, hatinya mengatakan ia sedang ditarik pada peristiwa besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Ia menatap kembali lorong Icu. Bayangan Aisyah yang tak berdaya terus menari di kepalanya. Hanya doa yang ia punya sekarang, doa yang ia yakini menembus langit malam, agar Allah menjaga nyawa seorang manusia yang bahkan baru ia kenal hari ini. Di luar gedung, hujan mulai reda. Tetesan terakhir jatuh perlahan seperti tanda jeda, seolah semesta sedang menahan napas. Fadli berdiri mematung di depan pintu kaca Icu. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus. Ia tidak tahu mengapa, tapi perasaannya berkata, ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik kaca itu, mesin-mesin medis berdenting dan lampu indikator berkedip. Satu garis lurus di monitor berubah menjadi gelombang kecil, seolah memberi isyarat hidup belum sepenuhnya pergi. Suara lirih doa masih terngiang di benaknya. Perlahan, Fadli meremas kedua tangannya, menahan gemetar. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil malam itu sedang menggiringnya menuju peran yang tak pernah ia bayangkan. Menjadi penentu hidup mati seseorang yang tidak hanya penting bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi takdirnya sendiri. Lorong Icu yang tadi malam penuh dengan langkah tergesa kini terasa seperti ruang hampa. Bau obat yang menusuk hidung semakin tajam, dan bunyi mesin monitor jantung seperti denting jarum jam yang menghitung sisa waktu. Fadli berdiri mematung di dekat pintu kaca. Matanya lelah karena semalaman tak beranjak dari posnya. Ia masih memandangi sosok Aisyah yang terbaring di atas ranjang dengan tubuh tertutup selimut putih. Wajah pucatnya kontras dengan rambut hitamnya yang terurai di bantal. Ada garis halus ketegangan di dahi Aisyah seolah tubuhnya berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Fadli menundukkan kepala. Ia bukan keluarga, bukan dokter, hanya seorang staf administrasi yang, kebetulan, berada di situ. Tapi entah mengapa, dadanya sesak seperti membawa beban rahasia. Ia melihat dokter-dokter terbaik rumah sakit itu keluar masuk dengan wajah cemas. Bisikan-bisikan lirih terdengar di sela pintu kaca, seolah mereka sedang menghadapi teka-teki medis yang belum pernah tercatat. Apa hasilnya? Tanya seorang dokter muda pada seniornya. Tidak ada reaksi. Semua parameter normal, tapi kesadarannya terus turun. Jawab dokter senior itu dengan nada getir. Kalau begini terus, suara mereka meredup dan hanya tertangkap sepotong oleh Fadli. Fadli mengamati dengan hati-hati. Dalam sorot mata para dokter ia menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan profesional. Ada ketakutan. Ketakutan yang bukan hanya pada nyawa pasien, tapi juga pada konsekuensi di luar ruangan itu. Nama Aisyah bukan nama sembarangan. Setiap keputusan medisnya bisa menjadi headline, bahkan bisa menjatuhkan reputasi rumah sakit atau lebih buruk lagi. Keringat dingin mengalir di punggung Fadli. Ingatan tentang pria berjas hitam semalam terus menghantui. Ia seperti melihat kembali tangan yang menyodorkan sesuatu secara diam-diam kepada dokter yang kini tampak gelisah. Bayangan itu berulang di kepalanya, membuat dadanya berdegup lebih cepat. Ya Allah, desisnya lirih. Beri aku pandangan yang jernih. Perlahan Fadli melangkah ke ruang arsip elektronik, pura-pura memeriksa berkas. Ia membuka fail pasien dengan tangan gemetar. Nama Aisyah tercetak jelas dengan status VIP.
Ada catatan medis yang tak lengkap. Bagian tertentu dikunci dengan password khusus. Hal itu jarang terjadi, bahkan untuk pasien VIP. Biasanya, password hanya untuk hasil lab sensitif. Tapi kali ini seluruh catatan medisnya seperti dibentengi. Fadli menatap layar itu lama, merasakan sesuatu yang aneh merambat di dadanya. Kecurigaan bercampur rasa takut. Di luar ruangan, para wartawan sudah berkerumun. Kamera dan mikrofon mencoba menembus kaca lobi, mencari informasi tentang kondisi Aisyah. Pihak humas rumah sakit mengeluarkan pernyataan kaku. CEO muda dalam perawatan intensif. Tidak ada penjelasan medis detail. Tekanan dari publik membuat suasana semakin tegang. Fadli mendengar semua itu sambil menahan napas. Di dalam ICU, Aisyah masih berbaring. Meski tubuhnya tak bergerak, wajahnya seolah berbicara lewat tanda-tanda kecil. Gerakan jari yang nyaris tak terlihat, helaan napas yang tak stabil, bahkan desahan samar seperti doa yang terputus. Fadli yang melihat dari balik kaca merasa dadanya bergetar. Ia mengingat jelas tatapan mata Aisyah sebelum pingsan. Tatapan minta tolong yang masih menghantuinya sampai detik ini. Waktu berjalan lambat. Malam berganti siang. Fadli kembali ke meja resepsionisnya. Tapi telinganya terus menangkap percakapan medis. Kalau terus begini kita harus ambil keputusan drastis, kata seorang dokter. Tapi ini pasien publik figur. Kita harus pastikan semuanya sesuai prosedur hukum. Kalimat itu membuat Fadli menggenggam pena lebih erat. Ia tahu betul, keputusan drastis, berarti satu hal, hidup atau mati. Sebuah kilas balik muncul di kepala Fadli. Ia teringat masa kecilnya. Saat ibunya sakit keras dan rumah sakit menolak memberi pengobatan karena tak punya biaya. Ia tak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Malam itu ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menutup mata pada orang yang sedang diambang hidup dan mati. Kenangan itu menusuk kembali sekarang, di depan pintu ICU, seperti luka lama yang dibuka. Suara azan zuhur dari mushola rumah sakit terdengar sayup. Fadli menutup mata sejenak, membiarkan gema itu menyelinap ke dalam dadanya. Allah, lindungi dia, ucapnya pelan. Kata-kata itu membuatnya sedikit tenang. Dalam keheningan itu ia merasa ada benang halus yang menghubungkan dirinya dengan Aisyah, bukan sekadar nasib, tapi juga ujian iman. Saat Fadli membuka mata, ia melihat seorang wanita parubaya masuk tergesa ke ruang tunggu VIP dengan wajah pucat. Itu Ibunda Aisyah. Tangis tertahan terlihat di matanya. Ia dikelilingi pengacara dan orang-orang kepercayaan. Fadli merasakan atmosfer berubah drastis. Bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah kekuasaan, harta, dan nama baik. Semua orang berbicara dengan suara rendah, menyodorkan dokumen, membicarakan keputusan-keputusan sulit yang harus diambil. Di antara semua kebisingan itu, Fadli seperti mendengar bisikan hati sendiri, sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Ia menatap lagi ke arah pintu ICU. Mesin-mesin itu terus berdengung. Garis pada monitor jantung naik turun dengan ritme yang tak wajar, seolah melawan aturan medis. Ada yang tak klop antara data dan kenyataan. Fadli bukan ahli, tapi ia tahu rasa ganjil itu nyata. Waktu bergulir ke sore. Langit di luar mulai memerah. Para dokter masih berkumpul di ruang rapat kecil tak jauh dari ICU. Wajah mereka menegang. Fadli mendengar sepintas kata-kata seperti antidot, prosedur alternatif, dan izin keluarga. Kata-kata yang asing baginya, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, Aisyah yang terbaring di ranjang ICU menggeliat pelan. Hanya sekejap, tapi Fadli melihatnya dari balik kaca. Sebuah desah keluar dari bibir Aisyah, nyaris tak terdengar. Tatapan matanya kosong, tapi di sudutnya ada kilau air. Seolah jiwanya berjuang keras untuk bertahan. Fadli menempelkan tangannya pada kaca, meski ia tahu Aisyah tak bisa melihatnya. Bertahanlah, bisiknya tanpa suara. Di detik itu juga, Fadli menyadari, ia tidak bisa lagi berpura-pura hanya jadi saksi. Ada sesuatu yang menariknya ke pusat peristiwa ini. Ada rasa tanggung jawab yang datang entah dari mana. Seperti dorongan yang lembut tapi tegas. Seolah suara hati yang berkata, bersiaplah,
Jalanmu tidak berhenti di sini. Cahaya lampu lorong memantul di lantai yang basah karena bekas langkah orang-orang. Semua seperti panggung besar yang menyiapkan adegan berikutnya. Fadli berdiri diam, menatap ke arah ruangan di mana Aisyah terbaring antara hidup dan mati. Di wajahnya tak ada lagi ekspresi ragu. Yang ada hanya tatapan seseorang yang tahu ia berada di ambang perubahan besar, meski belum tahu apa bentuknya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca rumah sakit, memantul di lantai putih yang licin seperti permukaan es. Namun, kehangatan sinar itu terasa hambar dibandingkan hawa dingin yang menyelimuti lorong itu. Fadli datang lebih awal dari jadwalnya. Langkahnya menyusuri koridor sepi dengan napas yang berat. Bayangan malam-malam sebelumnya masih membayang di matanya. Wajah Aisyah yang pucat, mesin-mesin medis yang berdenting, dan bisikan para dokter tentang keputusan drastis yang menggantung di udara. Di luar ruangan, wartawan semakin banyak. Foto Aisyah memenuhi halaman depan media daring, judulnya penuh spekulasi. CEO cantik misterius kritis. Dan, skandal medis atau konspirasi. Fadli menghela napas panjang. Ia tahu dunia luar hanya melihat permukaan. Seorang pengusaha muda yang tiba-tiba jatuh sakit. Padahal di balik itu ada pertarungan yang lebih gelap. Hari itu Fadli mendapat tugas baru. Mengurus dokumen pribadi pasien VIP yang disimpan di brankas rumah sakit. Ia masuk ruang arsip dengan kartu akses yang baru saja diberikan atasannya. Tangan Fadli gemetar saat menarik laci bertanda, Aisyah M. Di dalamnya, selain berkas medis, ada sebuah amplop coklat yang tak biasa. Tak ada tanda resmi rumah sakit, hanya tulisan tangan kecil. Pribadi baca saat terdesak. Fadli menatap amplop itu lama. Konflik batin melilit dadanya. Ia bukan penyelidik, bukan keluarga, tapi rasa penasaran dan firasat kuat seolah mendorongnya. Dengan hati-hati ia membuka segelnya. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan yang anggun namun goyah. Dan sebuah foto kecil. Foto itu menunjukkan Aisyah mengenakan pakaian sederhana, berdiri di depan sebuah masjid tua. Di baliknya ada senyum tipis yang berbeda dari citra CEO glamor yang dikenal publik. Surat itu membuat tangan Fadli bergetar lebih hebat. Kata-katanya mengalir seperti pengakuan, penuh rasa takut sekaligus harapan. Jika kau membaca ini, tulis Aisyah, mungkin aku sedang berada di ambang hidup mati. Aku mencari kebenaran, mencari ketenangan yang tak pernah kutemukan dalam rapat atau kontrak. Aku menemukan sedikit sinar saat melangkah ke masjid kecil itu. Aku belajar menyebut nama Allah dalam doa-doa lirihku, meski aku belum sepenuhnya mengerti. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan biarkan mereka memutarbalikkan kebenaran. Aku takut. Fadli menutup mata. Dada kirinya seperti dihantam palu. Ia membaca surat itu berulang-ulang. Tiap kata terasa seperti napas terakhir seseorang yang memohon agar kebenaran tak terkubur. Ia teringat wajah Aisyah yang berjuang di ranjang icu. Teringat pula tatapan mata minta tolong yang menembus kaca malam itu. Kini semua terasa masuk akal. Aisyah sedang mencari jalan spiritual, meninggalkan zona nyaman bisnisnya. Mungkin itulah sebabnya ia diserang. Ia memandang foto itu lagi. Masjid tua di latar belakang terlihat akrab. Ia pernah lewat di sana sewaktu kecil. Masjid itu terkenal karena pengajian kecilnya yang penuh ketenangan. Fadli merasakan sesuatu yang mengguncang. Dunia Aisyah dan dunianya yang sederhana ternyata bersinggungan di titik yang tak pernah ia duga. Di luar ruang arsip, suara langkah cepat terdengar. Fadli buru-buru menyelipkan surat itu kembali ke dalam amplop dan menaruhnya di sakunya. Ia belum siap mengembalikannya ke laci. Di lorong, ia melihat beberapa orang bersetelan hitam berbicara dengan nada rendah kepada salah satu dokter. Mata mereka tajam, sikapnya penuh tekanan. Fadli menunduk, berusaha tampak sibuk dengan berkas di tangannya. Sampai di meja resepsionis, ia duduk dengan tangan menggenggam amplop di bawah meja. Dalam hati ia berdoa, Allah, beri aku keberanian. Jangan biarkan aku salah langkah. Kata-kata itu seperti air yang menyejukkan dada, meski ketegangan tetap mencengkeramnya. Ia tahu ia sedang memegang sesuatu yang bisa mengubah arah segalanya. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan misteri di balik koma Aisyah. Sementara itu, dari balik kaca icu,
Aisyah tampak sedikit bergerak. Mata yang tertutup rapat itu berkedut pelan. Jari-jarinya bergetar tipis seolah mencoba menyampaikan pesan. Fadli menatapnya lama, menyadari bahwa surat itu bukan sekadar pengakuan pribadi, tapi juga mungkin sinyal untuk menyelamatkan Aisyah. Jam dinding berdetak pelan. Lorong terasa memanjang tak berujung. Fadli memikirkan surat itu, foto itu, dan semua potongan puzzle yang mulai terbentuk. Pria berjas hitam, catatan medis terkunci, dokter yang gelisah, dan sekarang pengakuan Aisyah tentang pencarian spiritualnya. Semuanya terasa seperti jaringan tipis yang saling terhubung. Ketika azan asyar berkumandang dari musola rumah sakit, Fadli menutup mata sejenak. Gema itu membuat surat di sakunya terasa lebih berat dari sebelumnya. Allah, desisnya. Jika ini jalan yang kau pilihkan, maka tuntunlah aku melangkah. Ia membuka mata dengan pandangan yang lebih tajam, seolah ada garis keputusan yang mulai terbentuk di pikirannya. Seorang perawat memanggilnya. Mas Fadli, keluarga pasien VIP mau akses rekam medis. Suaranya terdengar formal, tapi di baliknya ada tekanan. Fadli mengangguk pelan, menatap layar komputer yang masih memunculkan status terkunci. Ia sadar, setiap tindakan kecilnya kini diawasi. Saat ia berjalan kembali ke ruang ICU, amplop di sakunya terasa seperti bara api. Surat itu membuat segalanya berbeda. Ia bukan lagi sekadar penonton. Ia merasa menjadi penjaga rahasia seseorang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Dan rahasia itu bukan hanya tentang bisnis, melainkan juga tentang jiwa, iman, dan sebuah tekad yang belum selesai. Di depan pintu kaca, Fadli berhenti. Ia melihat Aisyah yang terbaring dengan selang-selang infus menempel di tubuhnya. Dalam kesunyian itu, ia merasa Aisyah seolah menatap balik meski matanya tertutup. Sebuah getaran aneh menjalar di tubuhnya, campuran rasa takut, iba, dan tekad yang sulit dijelaskan. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan lebih berat dari yang ia bayangkan. Langit di luar jendela rumah sakit mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi oranye keemasan. Cahaya senja itu masuk ke lorong, memantulkan siluet Fadli di lantai. Semua terasa seperti panggung sunyi menjelang adegan berikutnya. Fadli merasakan dadanya berdegup cepat. Surat di sakunya adalah kunci, foto itu adalah petunjuk, dan Aisyah yang terbaring di dalam adalah pusat misteri yang belum terpecahkan. Malam mulai turun di atas kota. Lampu-lampu gedung memantul di kaca rumah sakit, seperti ribuan mata yang mengintai. Lorong ICU semakin sepi, tapi hawa tegang justru semakin terasa pekat. Fadli duduk di ruang resepsionis dengan wajah kaku. Amplop rahasia yang ia temukan kemarin kini tersembunyi rapat di saku celananya. Surat itu masih menghantui pikirannya. Kata-kata Aisyah tentang ketakutan, pencarian, dan permohonan agar kebenaran tidak diputarbalikkan, terus berdentang di telinga. Sejak siang tadi, pria-pria bersetelan gelap semakin sering terlihat di sekitar ICU. Mereka tidak membawa tanda pengenal resmi, tapi sikap mereka seperti pemilik tempat. Tatapan tajam mereka membuat setiap orang menunduk. Fadli bisa merasakan atmosfer berubah. Dokter-dokter yang kemarin berbisik kini lebih berhati-hati. Perawat-perawat yang ramah menjadi kaku. Ada sesuatu yang bergerak di belakang layar. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan medis. Sekitar pukul 8 malam, seorang pria bertubuh besar menghampiri meja Fadli. Suaranya rendah tapi tegas. Mas Fadli, direktur memanggil. Sekarang. Fadli menelan ludah. Ia tahu panggilan itu bukan hal sepele. Ia berjalan menyusuri lorong yang diterangi lampu redup, menuju ruang direktur di ujung koridor. Jantungnya berdetak keras. Setiap langkah terasa seperti dentuman genderang. Ruang direktur terasa seperti dunia lain. Dinding kayu mahal, aroma kopi pekat, dan suara AC yang mendengung pelan. Sang direktur duduk di balik meja besar dengan wajah serius. Di sampingnya ada dua pria asing berjas hitam. Satu di antaranya menatap Fadli dengan senyum tipis yang justru membuat bulu kuduknya berdiri. Fadli, suara direktur itu datar. Kau pegawai yang cukup lama di sini. Kami percaya padamu. Karena itu kami minta kau melakukan sesuatu yang penting. Fadli hanya mengangguk pelan. Sang direktur melanjutkan.
Kau tahu pasien VIP kita. Kondisinya sulit. Ada prosedur yang harus ditandatangani keluarga. Tapi kami butuh tanganmu untuk mempercepat administrasinya. Fadli memandang berkas yang didorong ke arahnya. Matanya menangkap kalimat dingin. Pernyataan pelepasan tanggung jawab atas penghentian alat bantu hidup. Dadanya seperti dihantam palu. Ia menoleh ke wajah direktur. Tapi tak ada ruang untuk bertanya. Pria berjas hitam itu bersuara pelan. Kami tahu kau hanya staf, tapi kau orang yang paling dekat dengan data. Selesaikan ini, kami akan beri kompensasi besar. Kami juga tahu kau punya cicilan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata-kata itu bagai jerat halus yang mencekik. Fadli menunduk. Tangannya gemetar. Dalam hati ia berbisik. Allah, jangan biarkan aku tergelincir. Bayangan wajah Aisyah terbaring dengan selang infus muncul di kepalanya. Ia teringat surat yang mengatakan ia takut jika mereka memutarbalikkan kebenaran. Kini ia melihat dengan jelas. Mereka itu ada di hadapannya. Direktur menyandarkan tubuhnya. Kau tidak perlu khawatir. Semua ini legal. Hanya formalitas. Lakukan saja. Suaranya dingin seperti logam. Tapi Fadli tahu, jika ia menandatangani atau memproses berkas itu, artinya ia ikut menghentikan nyawa seseorang yang belum tentu takdirnya berakhir. Ruangan itu terasa makin sempit. Dinding-dindingnya seperti bergerak mendekat. Keringat dingin mengalir di pelipis Fadli. Ia teringat masa lalu. Saat ibunya pernah memohon pengobatan tapi ditolak. Ia tak mau jadi bagian dari sistem yang mematikan orang demi uang atau kepentingan. Dengan suara serak, Fadli berkata pelan. Maaf Pak, saya hanya staf administrasi. Saya tidak punya kewenangan. Kalimat itu menggantung di udara seperti lembar kertas yang jatuh lambat. Pria berjas hitam itu menatapnya lama. Senyum tipisnya hilang diganti tatapan dingin. Pikirkan baik-baik, anak muda. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Fadli keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di lorong ia berhenti, menempelkan punggung ke dinding, menutup mata. Dadanya naik turun cepat. Suara denting lift, suara perawat, semua terasa jauh. Ia mengangkat wajahnya ke atas, berbisik lirih. Allah, beri aku jalan. Kata-kata itu membuatnya sedikit lega, meski bayangan ancaman tetap membayangi. Ia kembali ke meja resepsionis. Pandangannya langsung tertuju ke arah kaca icu. Aisyah masih di sana, wajahnya pucat, tapi kali ini ada gerakan kecil di bibirnya. Seolah-olah ia mencoba mengucap sesuatu. Fadli mendekat pelan, menempelkan telinga ke kaca, meski tahu mustahil mendengar. Namun tatapan mata Aisyah yang setengah terbuka membuatnya yakin. Wanita itu sedang berjuang, belum menyerah. Seketika tekadnya mengeras. Ia tahu ia sedang diawasi. Tapi ia juga tahu ia tak bisa hanya diam. Ia menggenggam saku celananya erat-erat. Merasakan kertas surat Aisyah di dalamnya seperti bara panas. Surat itu bukan hanya pengakuan, tapi juga bukti yang bisa menyelamatkan nyawa. Langkah-langkah cepat terdengar di belakangnya. Seorang perawat muda menyodorkan ponsel rumah sakit. Mas Fadli, telepon untuk Anda. Suaranya bergetar. Fadli mengangkat ponsel itu. Mendengar suara asing yang berat dan datar. Kami tahu kau menyimpan sesuatu. Jangan macam-macam. Telepon ditutup begitu saja. Fadli menatap kosong ponsel itu. Jantungnya berpacu. Ancaman itu seperti angin dingin yang menampar wajahnya. Ia menoleh ke arah kaca icu. Dalam pandangan kabur, ia melihat Aisyah bergerak sedikit. Selang infusnya bergoyang. Mesin monitor berbunyi lebih cepat. Lorong rumah sakit kini terasa seperti lorong takdir. Lampu-lampu neon berpendar pucat. Bayangan orang lalu lalang memanjang di lantai. Fadli berjalan kembali ke mejanya dengan kepala tertunduk. Di dalam dadanya, ketakutan dan keberanian saling bertarung. Ia tahu ia sudah masuk ke dalam pusaran yang tak mungkin ia tinggalkan. Sambil memandang keluar jendela, ia melihat hujan tipis mulai turun lagi. Tetesannya di kaca seperti nadi yang berdegup. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan bahwa hujan ini adalah pertanda
bahwa malam ini bukan akhir melainkan awal ujian yang sesungguhnya. Larut malam kembali menyelimuti rumah sakit. Hujan tipis turun seperti tirai kelabu yang menggantung di luar jendela kaca. Lampu lorong Icu memancarkan cahaya pucat yang membuat bayangan Fadli terlihat panjang dan goyah di lantai. Sejak mendapat ancaman lewat telepon sore tadi, dadanya terasa lebih berat. Surat Aisyah masih di sakunya, terasa seperti bara yang tak padam. Tekanan dari direktur, pria-pria berjas hitam, dan pandangan dokter-dokter yang gelisah masih berputar di kepalanya. Semua itu membuatnya sulit bernapas. Ia duduk di bangku panjang dekat musola kecil rumah sakit. Udara di ruangan itu lebih hangat, cahaya lampu lebih redup, dan aroma karpet yang lembab memberi kesan teduh. Fadli menatap sajadah hijau yang terhampar di hadapannya. Ia tahu hanya doa yang bisa membuatnya tetap tegak. Perlahan ia berdiri, berwudu dengan air yang terasa dingin menusuk kulit, seolah menyapu ketakutan yang menempel di tubuhnya. Fadli sujud lama. Suaranya lirih, tapi penuh getaran. Ya Allah, hamba MU ini lemah. Hamba tak sanggup memikul beban sebesar ini sendiri. Lindungi dia, wanita yang kini berjuang di antara hidup dan mati. Lindungi pula hamba agar tak tergelincir oleh tekanan mereka. Tunjukkan yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Kalimat itu keluar dengan tangis tertahan, membasahi pipi yang menempel di sajadah. Dalam keheningan itu, ia merasakan dadanya bergetar. Ada sensasi aneh, bukan sekadar tenang, tetapi seperti seseorang menyentuh bahunya dari belakang, lembut tapi nyata. Fadli mengangkat wajahnya. Mata basahnya menatap ke arah pintu musola yang setengah terbuka. Tak ada siapapun di sana, hanya suara AC dan gemericik hujan di luar. Namun perasaan itu terus melekat, seolah ada jawaban yang belum terucap. Ia kembali duduk bersandar di dinding musola, pandangannya kosong. Bayangan Aisyah muncul di benaknya. Wajah pucat itu seakan memanggilnya. Surat yang berisi pengakuan tentang pencarian spiritual dan ketakutannya kini terasa lebih hidup, seolah menjadi jembatan di antara mereka. Fadli memejamkan mata. Tiba-tiba ia melihat kilasan mimpi. Aisyah berdiri di masjid tua dalam foto itu, mengenakan pakaian putih sederhana, menoleh ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti berdoa. Kilasan itu membuat Fadli terbangun mendadak. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap jam dinding musola, pukul 2 dini hari. Ia belum tidur sejak kemarin. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Hatinya berdegup kencang. Allah, apakah ini petunjuk? Desisnya. Ia bangkit dan berjalan kembali ke lorong Icu. Lorong itu sunyi, hanya terdengar bunyi mesin dan langkah perawat sesekali. Cahaya lampu memantul di lantai seperti serpihan kaca. Fadli mendekat ke kaca Icu, menatap Aisyah yang masih terbaring. Namun kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Tangan Aisyah bergerak pelan. Jari-jarinya seperti ingin mencubit udara. Mata yang tertutup rapat itu berkedut. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin bicara. Fadli merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia dengar aku, gumamnya pelan. Ia mendekat lebih rapat ke kaca. Bertahanlah, bisiknya. Meski tahu suara itu tak akan sampai. Namun dalam hatinya ia yakin. Entah bagaimana Aisyah mendengar doa itu. Ia menoleh ke kanan-kiri. Lorong sepi, tidak ada pengawas. Dengan cepat ia mengeluarkan surat Aisyah dari sakunya. Ia menatap foto masjid itu lagi, lalu pandangannya bergeser ke arah Aisyah. Dua dunia itu menyatu di pikirannya. Wanita yang mencari ketenangan dan wanita yang kini sekarat di depannya. Hatinya berdesir. Allah, beri aku jalan untuk menyelamatkannya. Sekejap kemudian, ia mendengar suara langkah dari ujung lorong. Seorang dokter senior yang sejak awal terlihat gelisah mendekat. Tatapan matanya bertemu dengan Fadli, lalu turun ke surat yang dipegangnya. Ada keheningan singkat. Dokter itu mendekat, berbisik. Kau bukan cuma staf biasa. Aku tahu kau peduli padanya. Jangan berhenti berdoa. Itu satu-satunya hal yang mereka tidak bisa ambil darimu. Kalimat itu bagai listrik yang menyambar dada Fadli. Ia hanya bisa mengangguk. Matanya basah.
Dokter itu lalu berlalu tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak langkah yang menggema di lorong. Fadli memandang punggungnya sampai hilang di tikungan. Kata-kata dokter itu terasa seperti konfirmasi. Ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi, tapi juga sama-sama terikat. Fadli menatap lagi ke dalam ruangan itu. Mesin monitor berbunyi pelan. Grafiknya naik turun tak stabil. Dalam sorot lampu biru mesin itu, wajah Aisyah terlihat hampir bercahaya. Ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang aneh meski tubuhnya penuh selang. Fadli merasakan dadanya ditarik oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Empati, tanggung jawab, dan rasa takut yang bercampur. Ia menempelkan keningnya pada kaca dingin itu, menutup mata. Allah, jika Engkau menaruhku di sini bukan kebetulan, maka tuntunlah aku. Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan. Bibirnya bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Dadanya berdegup semakin cepat, tapi juga terasa lebih mantap. Suara hujan di luar seperti menjadi musik pengiring. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Fadli tahu ia tidak bisa tidur malam ini. Ia menatap surat itu sekali lagi sebelum menyelipkannya kembali ke saku. Tangannya mengepal. Matanya menatap lurus ke arah Aisyah. Dalam hati ia berjanji, ia tidak akan menyerah. Doa ini akan terus ia panjatkan sampai terang datang. Di ujung lorong, lampu berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti ombak. Fadli berjalan kembali ke bangkunya. Ia duduk, memandang kosong ke depan. Tapi hatinya penuh gema doa yang ia panjatkan. Ada kekuatan yang muncul di dalam dirinya, seperti bara yang perlahan menjadi api. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika Fadli kembali ke rumah sakit. Udara dini hari terasa menggigit kulit. Langit masih kelabu dengan garis merah tipis di ufuk timur. Lampu-lampu lorong icu berpendar pucat, dan suara mesin monitor jantung Aisyah menjadi satu-satunya bunyi yang stabil di antara keheningan. Setelah semalam larut dalam doa yang panjang, Fadli merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih tajam daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang ia sadari, doa saja tak cukup. Ia harus bergerak. Ia menatap Aisyah di balik kaca icu. Wanita itu masih terbaring, tubuhnya ringkih, tapi wajahnya kali ini tampak lebih damai. Jari-jarinya sedikit bergerak, tanda samar bahwa hidup belum sepenuhnya padam. Fadli menggenggam surat yang berisi pengakuan Aisyah, lalu menyelipkannya lagi di sakunya. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan yang Kau bukakan, maka bimbing langkahku." Kata-kata itu membuatnya merasa mantap. Di lorong, ia melihat dokter senior yang kemarin berbicara kepadanya. Wajahnya tampak lebih tegang. Matanya menyapu kiri kanan seolah takut diawasi. Saat pandangannya bertemu Fadli, ia mengangguk kecil, lalu berjalan cepat ke ruang arsip. Fadli mengikutinya dengan langkah hati-hati. Di dalam ruangan itu, dokter senior berbisik lirih. "Aku tahu kau memegang suratnya. Aku juga tahu mereka mencoba menghapus jejak. Ini saatnya kita bergerak sebelum semuanya hilang." Fadli menatapnya dengan napas tercekat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dok?" tanyanya. Dokter itu menatapnya lama, lalu membuka sebuah berkas rahasia dari laci terkunci. Ini hasil laboratorium asli. Racun dosis mikro dimasukkan perlahan melalui obat yang seharusnya memperkuat jantungnya. Jika diteruskan, tubuhnya akan kolaps total. Kalimat itu jatuh seperti palu di telinga Fadli. Ia menatap lembar hasil lab yang disodorkan. Angka-angka dan istilah medis tak semuanya ia mengerti. Tapi garis merah tanda racun itu jelas terlihat. Dadanya terasa panas, sekaligus dingin. Siapa yang melakukan ini? Suaranya nyaris tak keluar. Dokter itu menggeleng pelan. "Aku belum punya bukti. Tapi aku tahu ada tekanan besar untuk mengakhiri hidupnya sekarang. Kalau kita tidak bertindak, mereka menang." Fadli menutup mata sejenak, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Gambar-gambar berkelebat. Pria berjas hitam, surat Aisyah, dokter-dokter yang gelisah, ancaman telepon. Semua potongan puzzle itu kini saling mengait. Ia mengangkat wajahnya dengan tatapan yang lebih tajam. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya pelan. Dokter itu menarik napas panjang.
Aku tidak bisa melawan mereka secara terang-terangan. Tapi aku bisa memberimu akses ke catatan medis asli dan CCTV. Jika kau punya keberanian, kau bisa mengumpulkan bukti. Aku tahu ini berbahaya, tapi kau satu-satunya orang yang belum mereka curigai penuh. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Fadli berdiri. Fadli mengangguk pelan. Aku tak bisa diam lagi, Dok. Tapi aku juga takut. Dokter itu menatapnya dalam-dalam. Takut itu wajar. Yang penting jangan menyerah. Dan jangan lupakan doa. Itu senjata yang mereka tak bisa sentuh. Kalimat itu menusuk hati Fadli. Ia merasa ada kekuatan baru yang menyala di dadanya. Malam itu ia memulai pencarian. Dengan akses yang diberikan dokter senior, Fadli masuk ke ruang CCTV di lantai bawah tanah rumah sakit. Suasana di sana dingin dan gelap. Hanya layar-layar monitor yang memancarkan cahaya biru. Jemarinya gemetar saat mengetik kode akses. Satu persatu rekaman ia buka. Ia melihat kembali malam ketika Aisyah dibawa masuk. Melihat pria berjas hitam menyerahkan sesuatu kepada dokter tertentu. Ia memperbesar gambar itu. Wajah pria itu tertangkap jelas. Darah Fadli berdesir. Pria itu ternyata salah satu pengacara perusahaan Aisyah sendiri. Ia ingat wajahnya pernah muncul di berita bisnis. Sekejap saja, potongan puzzle itu semakin jelas. Ada pengkhianatan dari orang dalam. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencetak beberapa frame penting. Menyimpannya diam-diam. Setelah itu ia masuk ke catatan medis asli. Di sana ia menemukan laporan yang berbeda jauh dengan catatan resmi. Dosis obat, waktu pemberian, hingga tanda tangan yang dipalsukan. Dadanya semakin sesak membaca itu semua. Ya Allah, gumamnya lirih. Ini lebih gelap dari yang kubayangkan. Saat ia keluar dari ruang CCTV, lorong bawah tanah terasa seperti perut binatang raksasa. Gelap, lembab, dan menakutkan. Ia memeluk erat berkas di tangannya. Setiap langkah terasa seperti langkah menuju jurang. Tapi di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang tak padam, keyakinan bahwa ia melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Fadli kembali ke lorong itu. Senja mulai bergeser ke malam. Ia berdiri di depan kaca, memandang Aisyah dengan mata yang penuh tekad. Dalam keheningan itu, ia menempelkan telapak tangannya ke kaca. Aku tahu kau mendengar, bisiknya pelan. Aku tidak akan biarkan mereka menang. Di dalam ruangan, Aisyah sedikit menggeliat. Bibirnya bergerak tipis, hampir seperti menjawab. Fadli merasakan air matanya menggenang. Semua rasa takut, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Tapi di balik itu semua ada semangat yang mengeras. Semangat untuk membongkar konspirasi ini hingga ke akar-akarnya. Lampu lorong berpendar redup. Bayangan Fadli memanjang di lantai seperti siluet prajurit di medan perang. Ia tahu ini baru permulaan, tapi langkahnya tak akan berhenti di sini. Dalam diam ia berdoa, Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan kebenaran terkubur. Kata-kata itu keluar dari bibirnya seperti janji suci. Langit di luar rumah sakit berwarna kelabu pekat. Awan menggantung rendah seperti hendak menimpa atap gedung. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras, menciptakan pola tak beraturan di kaca jendela lorong itu. Di dalam, suasana semakin tegang. Mesin monitor jantung Aisyah mengeluarkan bunyi yang tak lagi teratur. Setiap detik terasa seperti detik terakhir yang menghitung mundur hidup seseorang. Fadli berdiri di depan kaca itu dengan napas pendek. Di sakunya tersimpan bukti-bukti konspirasi yang ia dapatkan semalam. Hasil lab asli, rekaman CCTV, dan surat Aisyah. Semua itu terasa berat seperti membawa batu di dada. Tapi yang lebih berat lagi adalah keputusan yang kini menggantung di hadapannya. Ia tahu waktu mereka hampir habis. Racun itu sudah terlalu lama beredar di tubuh Aisyah. Jika tidak dihentikan, tubuhnya akan benar-benar menyerah. Ia menatap wajah pucat Aisyah. Wanita itu tampak lebih lemah, nafasnya lebih pendek, dan kulitnya semakin pucat. Namun di sela kelemahan itu, jari-jarinya kadang bergerak kecil, seolah memanggil. Fadli menekan dahinya ke kaca dingin, matanya memejam.
Allah, jangan biarkan dia pergi. Tunjukkan jalannya. Desisnya pelan. Di belakangnya, lorong penuh dengan lalu lalang staf rumah sakit. Dokter-dokter senior berbisik. Suara mereka seperti arus bawah yang menakutkan. Kita harus minta keluarga tanda tangani penghentian alat bantu hidup, kata salah satu dokter. Ini sudah di luar batas medis, kata yang lain. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Fadli seperti pisau dingin. Ia tahu mereka bukan sekadar menyerah. Mereka juga ditekan. Seorang perawat menghampirinya dengan wajah tegang. Mas Fadli, keluarga pasien VIP menunggu Anda di ruang konsultasi, katanya lirih. Fadli terdiam sejenak sebelum mengikuti langkah perawat itu. Ruang konsultasi berada di ujung lorong. Pintunya tertutup rapat. Di dalamnya, Ibunda Aisyah duduk dengan wajah sembab, dikelilingi pengacara dan orang-orang berjas gelap. Meja penuh dokumen, beberapa di antaranya sudah ditandatangani, beberapa masih kosong. Ketika Fadli masuk, semua mata tertuju padanya. Ibunda Aisyah menatapnya dengan tatapan campuran putus asa dan harapan. Nak, kau yang setiap hari di sini, kau lihat sendiri anak saya seperti apa. Dokter bilang ini hanya memperpanjang penderitaan. Apa kau pikir dia masih bisa selamat? Suaranya pecah di ujung kalimat. Fadli tercekat. Kata-kata itu bagai tali yang melilit lehernya. Pria berjas hitam menatapnya tajam. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tanda tangani saja. Kami beri kompensasi, dan semua ini selesai. Suaranya tenang tapi penuh ancaman tersembunyi. Fadli menatap dokumen di meja. Tulisan di atasnya tegas. Persetujuan penghentian alat bantu hidup. Tangan Fadli gemetar. Di dalam kepalanya, ia mendengar gema doa yang ia panjatkan semalam. Ia teringat mimpi tentang Aisyah di masjid tua. Bibirnya bergetar dalam doa. Ia teringat pula janji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulang masa lalu. Tidak lagi menjadi penonton saat seseorang diambang maut. Allah, gumamnya tanpa suara. Kuatkan hamba MU ini. Fadli menatap mata Ibunda Aisyah. Bu, suaranya pelan tapi tegas. Saya bukan dokter, tapi saya tahu ada sesuatu yang belum terungkap. Tolong beri saya waktu. Jangan ambil keputusan ini sekarang. Kalimat itu membuat ruangan terdiam sejenak. Ibunda Aisyah menatapnya lama, lalu menangis. Wajahnya tertutup kedua tangan. Pria berjas hitam tampak gelisah. Apa maksudmu ada yang belum terungkap? Tanyanya tajam. Fadli tak menjawab. Ia tahu setiap kata bisa berbalik jadi senjata. Ia hanya menunduk, berusaha menyembunyikan gemetar tangannya. Ketegangan di ruangan itu semakin tebal, seperti udara sebelum badai. Fadli keluar dari ruang konsultasi dengan langkah berat. Dadanya berdegup seperti genderang perang. Ia kembali ke lorong icu, menatap Aisyah yang masih terbaring. Hatinya menjerit. Waktu semakin menipis. Ia tahu racun itu tak akan menunggu. Ia juga tahu ancaman dari orang-orang itu nyata. Suara azan subuh dari musola rumah sakit berkumandang. Lirih tapi jelas. Gema itu mengguncang dada Fadli. Ia berhenti di tengah lorong, memejamkan mata, membiarkan suara itu menyelinap ke tulang sumsum. Dalam keheningan itu, ia merasa sesuatu mengeras di dalam dirinya, campuran tekad, ketakutan, dan keberanian. Allah, aku tidak bisa sendiri. Bimbing aku. Jangan biarkan aku memilih yang salah, bisiknya. Ketika ia membuka mata, lorong itu terasa berbeda. Bukan lagi lorong rumah sakit, tapi seperti jalan sempit di antara dua jurang. Di satu sisi ada keselamatan Aisyah, di sisi lain ada ancaman besar yang menunggu. Ia menghela napas panjang, menyadari ia harus segera bertindak. Aisyah tampak menggeliat lagi. Matanya berkedut. Mesin monitor berbunyi nyaring. Grafiknya naik turun tak stabil. Fadli menempelkan telapak tangannya ke kaca, menatapnya dalam-dalam. Bertahanlah, sedikit lagi, bisiknya pelan. Dalam hatinya ia berjanji, ia akan menemukan cara, entah bagaimana. Langit di luar perlahan memucat. Tanda fajar datang. Cahaya samar menyelinap masuk melalui jendela rumah sakit, menerangi wajah pucat Aisyah dan wajah Fadli yang penuh ketegangan.
Suasana itu seperti pemandangan sakral, hidup dan mati, doa dan usaha, semua bertemu di satu titik. Subuh telah berlalu, cahaya pagi menyusup masuk melalui kaca rumah sakit, menciptakan garis-garis tipis di lantai lorong icu. Namun bagi Fadli, dunia seperti berhenti berputar. Di satu sisi ia masih mendengar gema azan yang tadi membangkitkan keberanian. Di sisi lain ia merasa terjepit di antara waktu yang semakin sempit. Tangannya menggenggam surat Aisyah begitu erat seolah takut surat itu akan hilang. Di balik kaca, Aisyah masih terbaring, napasnya tersengal, mesin-mesin medis berdenting semakin cepat. Pagi itu rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Wartawan makin banyak di luar gedung. Orang-orang bersetelan gelap semakin sering berlalu lalang. Dokter-dokter semakin gelisah. Fadli berdiri di sudut lorong. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Namun di balik lelah itu, ada tekad yang kian kokoh. Ia tahu waktu untuk diam sudah lewat. Dalam kepalanya, kenangan masa kecil mulai muncul satu persatu. Kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia teringat sosok lelaki tua berwajah tegas yang pernah menolongnya keluar dari panti asuhan, membiayai sekolahnya tanpa mengharap balasan. Sosok itu adalah ayah Aisyah. Baru sekarang Fadli sadar. Benang takdir itu tak pernah benar-benar terputus. Ia hanyalah seorang anak yatim piatu yang mendapat beasiswa diam-diam dari seorang pengusaha dermawan. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia berdiri di depan anak sang dermawan itu yang sedang bertarung antara hidup dan mati. Kenangan itu menghantam dadanya seperti ombak. Ia teringat saat ia pertama kali masuk universitas berkat bantuan yang tak pernah ia ketahui sumbernya. Surat beasiswa hanya bertuliskan, seorang dermawan. Belakangan ia tahu dari seorang teman lama bahwa nama itu terkait dengan perusahaan besar yang dipimpin oleh ayah Aisyah. Semua ini kini terasa seperti jawaban atas doa-doa lamanya. Allah, gumamnya dalam hati, Engkau memang maha mengatur. Pagi itu, dokter senior yang semalam memberinya akses rahasia menghampiri dengan wajah pucat. Kau harus tahu sesuatu, katanya lirih. Mereka berdua berjalan ke ruang arsip yang sepi. Dokter itu menatap Fadli lama sebelum berkata, Aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku kenal ayah Aisyah. Dia pernah cerita tentang anak panti yang dia sekolahkan. Kaulah anak itu. Fadli terdiam, bibirnya kaku. Dokter itu melanjutkan, Kau bukan hanya staf biasa. Kau punya akses ke kode lama sistem medis ini. Kau bisa membuka protokol lama yang hanya disimpan oleh yayasan ayah Aisyah. Itu satu-satunya cara kita untuk melakukan tindakan darurat tanpa izin mereka. Kata-kata itu membuat jantung Fadli berdegup kencang. Ia menarik napas dalam. Jadi semua ini, bukan kebetulan. Suaranya serak. Dokter itu menggeleng pelan. Tidak ada kebetulan. Kadang Allah menyiapkan jalannya jauh sebelum kita menyadari. Kau dipertemukan di sini bukan tanpa maksud. Kalimat itu membuat tubuh Fadli bergetar. Ia memandang surat Aisyah di tangannya, lalu memandang kembali ke kaca icu. Rasanya seperti melihat masa lalu dan masa kini bersatu. Ada luka lama yang seketika berubah menjadi panggilan. Ia teringat wajah ayah Aisyah, senyum samar yang dulu sempat ia lihat saat sang dermawan datang diam-diam ke panti. Ia menunduk, bibirnya bergerak lirih. Ya Allah, jika Engkau menaruhku di sini untuk menunaikan janji, maka kuatkan aku. Tangannya mengepal, matanya memejam. Dalam sekejap ia merasakan hawa panas dan dingin menyatu di dadanya, seperti gelombang listrik yang mengisi tubuhnya dengan keberanian. Dokter senior menyodorkan kartu akses lama dengan simbol yayasan ayah Aisyah. Gunakan ini. Ini mungkin membuka kunci data medis asli dan protokol penyelamatan yang mereka sembunyikan. Tapi hati-hati, jika ketahuan kita berdua bisa hilang. Fadli mengambil kartu itu dengan tangan bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar benda plastik. Ini adalah kunci takdir yang menghubungkan masa lalunya dengan nasib Aisyah. Ketika ia keluar dari ruang arsip, lorong rumah sakit terasa berubah. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela seolah lebih terang, namun juga lebih menyilaukan. Suara orang-orang terdengar samar, seperti gema jauh. Dalam kepalanya hanya ada satu hal, ia tidak lagi staf kecil,
Ia adalah saksi sekaligus pewaris utang budi. Ia berjalan ke depan kaca Icu. Mata Aisyah tertutup, tapi wajahnya kali ini tampak lebih tenang, seolah ada sesuatu yang tahu bahwa seseorang sedang berjuang di luar sana. Fadli menempelkan telapak tangannya ke kaca, menatapnya dalam-dalam. Aku ingat ayahmu. Aku ingat semua kebaikannya. Sekarang giliran aku membalasnya. Bisiknya. Bibirnya bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Di luar, suara wartawan masih bising, orang-orang berjas gelap masih mondar-mandir, dan dokter-dokter masih berbisik. Namun bagi Fadli semua itu memudar. Di dadanya hanya ada satu suara. Suara yang ia dengar semalam dalam doa dan mimpi. Suara yang memintanya untuk bertindak. Langit di luar perlahan berubah warna. Awan kelabu bergeser, menyisakan celah cahaya keemasan. Cahaya itu masuk ke lorong, menyinari wajah Fadli dan Aisyah. Momen itu terasa sakral, seperti tanda dari semesta bahwa waktu memang semakin sempit tapi pintu masih terbuka. Langit malam kembali menutup rumah sakit dengan selimut kelam. Lampu-lampu kota terlihat seperti titik api jauh di luar jendela lorong Icu, sementara di dalam ruangan cahaya putih pucat mendominasi setiap sudut. Fadli berdiri di depan pintu kaca Icu dengan napas berat. Kartu akses pemberian dokter senior terasa dingin di genggaman tangannya. Di sakunya masih ada surat Aisyah, foto masjid, dan bukti-bukti konspirasi. Semua itu seperti jantung kedua yang berdetak bersamaan dengan degupnya. Di balik kaca, Aisyah tampak semakin lemah. Mesin monitor menunjukkan grafik yang tak stabil. Bunyinya nyaring seperti alarm yang tak berhenti. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Tubuhnya semakin ringkih. Setiap detik menatapnya seperti menatap nyawa yang tergantung pada seutas benang tipis. Fadli menempelkan keningnya ke kaca. Allah, bimbing aku, bisiknya lirih. Kata-kata itu keluar seperti napas terakhir, tapi juga seperti awal dari sesuatu. Dokter senior datang menghampiri. Wajahnya penuh garis tegang. Matanya menyapu sekeliling lorong memastikan tak ada orang lain. Waktunya sekarang, katanya pelan. Kalau kita menunggu lagi, racun itu akan menghancurkan organ vitalnya. Kita lakukan tindakan rahasia. Aku akan jadi penanggung jawab medisnya. Kau jadi tangan dan mataku. Kau siap? Fadli menatapnya lama sebelum mengangguk. Meski tubuhnya gemetar, ada bara keberanian yang menyala di dadanya. Mereka bergerak cepat. Dengan kartu akses lama itu, mereka membuka pintu ruangan medis cadangan yang jarang dipakai. Lampu ruangan itu redup. Udara di dalamnya lebih hangat. Ada meja operasi kecil, lemari obat lama, dan alat-alat yang ditutup kain putih. Semua tampak seperti ruang yang lama dilupakan. Dokter senior menarik selang-selang dan peralatan darurat yang telah ia sembunyikan sejak lama. Kita akan lakukan detoksifikasi perlahan. Ini belum pernah dilakukan dalam kondisi seperti ini, tapi kita tidak punya pilihan. Fadli membantu mempersiapkan semua. Tangannya cekatan meski jantungnya berdegup keras. Ia teringat masa-masa belajar dasar medis saat magang dulu. Teringat pula tatapan Aisyah yang seolah memanggilnya. Setiap gerakannya kini terasa seperti ibadah. Setiap tarikan napas seperti doa. Ya Allah, lindungi dia. Gumamnya berulang-ulang di dalam hati. Mereka memindahkan Aisyah diam-diam dari Icu ke ruangan itu dengan alasan pengecekan peralatan. Perawat yang membantu hanyalah satu orang yang dapat dipercaya. Jalur yang mereka lewati sunyi. Hanya suara roda berangkar yang berdecit di lantai yang licin. Fadli berjalan di samping Aisyah. Tangannya menahan selang infus agar tak tersangkut. Ia menatap wajah pucat itu. Dalam diam ia berbisik. Bertahanlah, ini kesempatanmu. Begitu pintu ruangan cadangan tertutup, waktu seolah berhenti. Dokter senior langsung bekerja, memeriksa tanda vital Aisyah, memasang alat bantu pernapasan baru, dan menyiapkan cairan penetral racun. Fadli berdiri di sisi kanan, membantu menahan tubuh Aisyah yang menggeliat lemah. Tangan mereka berdua bergerak cepat, seperti dua orang yang sudah lama berlatih bersama. Detik-detik itu seperti perang melawan bayangan. Tubuh Aisyah berkeringat dingin. Jantungnya berdetak tak beraturan. Monitor mengeluarkan bunyi nyaring yang membuat telinga berdesing.
Fadli menggenggam tangannya erat-erat. Allah, jangan biarkan dia pergi, bisiknya lirih. Dokter senior memasukkan obat penetral lewat selang infus. Ini dosis pertama. Jika tubuhnya kuat, kita lanjutkan dosis kedua. Tapi ini sangat berisiko, katanya pelan. Waktu berjalan lambat. Setiap jarum jam terasa seperti menit yang tak berujung. Fadli terus memantau monitor. Ada perubahan kecil. Grafik detak jantung yang semula kacau mulai membentuk pola yang lebih teratur. Napas Aisyah yang semula tersengal sedikit lebih stabil. Dia merespons. Kata dokter senior hampir tak percaya. Fadli menutup mata. Air matanya menetes. Allah, engkau mendengar doa ini, gumamnya lirih. Namun ketegangan belum berakhir. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Ada apa ini? Suara seseorang di luar terdengar curiga. Dokter senior memberi isyarat agar Fadli diam. Mereka menahan napas. Ketukan itu berhenti, tapi suara langkah menjauh di lorong terdengar jelas. Fadli menyeka keringatnya. Situasi ini bagai berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Dosis kedua siap dimasukkan. Dokter senior memandang Fadli. Ini penentuannya. Jika tubuhnya tidak kuat, kita bisa kehilangan dia di sini. Tapi kalau kita berhasil, racun itu bisa keluar sepenuhnya. Fadli mengangguk pelan. Ia menatap wajah Aisyah yang tampak lebih tenang. Lakukan, dok, katanya tegas. Obat kedua dimasukkan perlahan. Napas Aisyah tersendat sesaat. Monitor berbunyi nyaring seperti alarm darurat. Fadli hampir panik. Tangannya menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Bertahanlah, bisiknya. Dokter senior menahan tekanan pada alat bantu pernapasan. Menatap monitor tanpa berkedip. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu sebelum akhirnya grafik monitor stabil lagi. Napas Aisyah kembali teratur. Meski peluh membanjiri keningnya. Fadli menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Allah, engkau memang maha membolak-balikan keadaan. Desisnya. Dokter senior menatap monitor lalu menatap Fadli. Dia punya peluang besar sekarang. Kita berhasil melewati titik paling kritisnya. Tinggal bagaimana tubuhnya bertahan. Mereka berdua terdiam lama. Hanya suara mesin yang terus berdenting. Fadli menatap wajah Aisyah yang masih tak sadarkan diri. Namun kini rona pucatnya sedikit berkurang. Bibirnya tak lagi kering. Ada tanda kehidupan yang lebih jelas. Dalam hati Fadli berkata pada dirinya sendiri. Ini belum selesai. Tapi ini awalnya. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Ya Allah, terima kasih, bisiknya. Kata-kata itu seperti keluar dari dasar jiwanya, bukan sekadar suara. Dalam ruang kecil itu, udara terasa lebih ringan. Ada ketenangan yang aneh menyelinap di sela-sela ketegangan. Di luar ruangan, langkah-langkah kembali terdengar, tanda ancaman belum benar-benar pergi. Tapi untuk sesaat, Fadli merasa ia dan dokter senior telah memenangkan satu babak penting dalam perang sunyi ini. Mereka memandang satu sama lain dengan pandangan penuh arti. Pandangan orang-orang yang tahu mereka sedang mempertaruhkan segalanya demi satu nyawa. Malam merayap perlahan di atas gedung rumah sakit. Tapi di dalam ruangan rahasia itu waktu seperti berhenti. Lampu neon putih menyinari wajah Aisyah yang masih terbaring. Selang-selang infus menempel pada tubuhnya. Namun kini monitor jantungnya menunjukkan garis stabil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Fadli duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Dokter senior berdiri di sisi lain. Matanya fokus pada grafik yang perlahan menanjak ke arah normal. Udara terasa berat sekaligus penuh harapan. Fadli memandang wajah Aisyah lama-lama. Setelah semua usaha, semua doa, dan segala ketakutan yang ia lalui, kini ia menyaksikan keajaiban kecil di depan matanya. Bibir Aisyah sedikit bergerak, seolah mencoba mengucapkan sesuatu. Fadli menunduk mendekat. Dadanya berdegup kencang. Aisyah, kalau kau dengar aku, bertahanlah. Kau sudah sejauh ini. Jangan berhenti sekarang, bisiknya lirih. Detik berikutnya, kelopak mata Aisyah bergetar. Perlahan-lahan, dengan tenaga yang tersisa, ia membuka matanya.
Cahaya lampu menyilaukan pandangannya, tapi tatapannya segera menemukan wajah Fadli. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada campuran ketakutan, kelelahan, dan kelegaan. Air mata menetes di sudut mata Aisyah. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu samar-samar terdengar, "Fadli." Fadli tercekat, seolah semua suara di dunia hilang kecuali suara lemah itu. Ia menggenggam tangan Aisyah lebih erat. "Aku di sini. Kau selamat. Bertahanlah," katanya. Suaranya pecah. Dokter senior menatap monitor lalu mengangguk cepat. Kesadarannya mulai kembali. "Kita berhasil," ucapnya, meski wajahnya masih tegang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar terdengar suara langkah cepat. Pintu ruangan diketuk keras. "Apa yang kalian lakukan di dalam? Buka pintu sekarang." Suara keras menggema, disusul bentakan pria berjas hitam. Fadli dan dokter senior saling pandang. Ketegangan memuncak. Dokter itu berbisik, "Kita sudah ketahuan. Lindungi dia." Fadli berdiri, tubuhnya menahan pintu dengan bahu. "Berikan aku waktu beberapa menit," katanya dalam hati, berdoa sekuat tenaga. "Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan mereka menghancurkan apa yang baru saja kau hidupkan kembali." Tubuhnya bergetar tapi matanya tajam. Di ranjang, Aisyah berusaha duduk meski tubuhnya masih lemah. Bibirnya terbuka, suaranya pelan tapi jelas. "Jangan, takut." Ia memandang Fadli dengan sorot mata yang penuh makna. Dalam sekejap, Fadli menyadari, kesadarannya bukan hanya kembali, tetapi juga keberaniannya. Wanita yang selama ini tampak rapuh kini menunjukkan semangat bertahan hidup yang luar biasa. Pintu kembali digedor keras. Dokter senior menekan interkom darurat, menghubungi kontak rahasia yang sudah ia siapkan sebelumnya. "Aku sudah kirim bukti-bukti ke pihak luar," katanya pada Fadli dengan suara cepat. "Kalau mereka memaksa masuk, kita punya saksi." Fadli mengangguk. Matanya menatap pintu dengan penuh perhitungan. Di tengah kekacauan itu, Aisyah mengangkat tangan lemah, menyentuh lengan Fadli. "Aku ingat surat itu." Suaranya nyaris tak terdengar. Fadli menunduk mendekat. Air mata menggenang. "Aku menyimpannya. Kau selamat. Kita akan bongkar semua ini," jawabnya lirih. Mata Aisyah berkilat, meski tubuhnya lemah. "Aku tahu. Allah masih jaga aku," bisiknya pelan. Kalimat itu membuat Fadli menahan tangis. Kata-kata itu menjadi penegas semua yang ia perjuangkan. Suasana ruangan makin panas. Dokter senior mulai memindahkan peralatan penting, mempersiapkan kemungkinan evakuasi. Di luar, suara langkah makin banyak. Tanda orang-orang berjas hitam sudah memanggil bantuan. Fadli merasakan dadanya berdegup cepat. Namun di dalamnya ada kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah semua doa yang ia panjatkan menyatu dalam satu gelombang keberanian. Ia menoleh ke arah Aisyah. "Kau kuat," katanya tegas. "Kita akan keluar dari ini." Aisyah menatapnya, mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum tipis meski wajahnya pucat. Senyum itu seperti sinar kecil yang menembus gelap ruangan. Pintu akhirnya terbuka paksa. Beberapa pria berjas hitam masuk dengan wajah murka. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, suara sirine polisi dari luar gedung terdengar keras, diikuti pengumuman keamanan rumah sakit. Semua pihak tenang. Aparat sedang menuju lokasi. Pria-pria itu saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Dokter senior berbisik pada Fadli. "Bukti yang kau kumpulkan sudah sampai ke tangan yang tepat." Suasana ruangan berubah drastis. Para pria itu mundur perlahan, lalu menghilang dari pintu, meninggalkan ancaman yang belum selesai tapi jelas terguncang. Fadli menatap mereka pergi, lalu menoleh ke Aisyah. Wanita itu kini berbaring lagi. Matanya tertutup tapi napasnya lebih tenang. Fadli merasakan air mata mengalir di pipinya. Bukan lagi karena takut, tapi karena lega. Ia duduk kembali di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Aisyah. "Kau selamat," katanya pelan. "Allah benar-benar jaga kita." Kata-kata itu keluar seperti tarikan napas panjang setelah lama menahan.
Dokter senior tersenyum lelah. Kita melewati badai pertama, katanya. Langit di luar mulai menunjukkan warna ungu tua. Tanda malam hampir bergeser ke dini hari. Cahaya lampu kota masuk melalui jendela, membentuk pola di wajah Fadli dan Aisyah. Momen itu terasa sakral. Dua jiwa yang terhubung oleh doa, perjuangan, dan kebenaran yang akhirnya mulai terungkap. Fadli memejamkan mata, meresapi detik itu. Ia merasakan dadanya hangat, meski tubuhnya letih. Ya Allah, bisiknya lirih. Terima kasih. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi pelepasan seluruh rasa sakit, ketakutan, dan beban yang selama ini ia pikul.